6 ciri manusia yang bukan sahabat yang baik, atau 6 ciri teman yang merusak. Bapak Ibu Saudara, di dalam video sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang sahabat-sahabat sejati, dan pada kesempatan ini kita akan melihat bersama apa kata Alkitab. 6 ciri teman yang merusak. Yang pertama, orang-orang yang menggoda kita untuk berbuat dosa. Ada teman-teman yang menggoda kita untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara keseluruhan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-10 hingga ayat 19. Tapi saya akan bacakan ayat 10, 15, dan ayat 16. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Bagian yang pertama, Amsal mengajarkan kepada kita untuk kita berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Teman yang jahat itu adalah dia mengajak kita, membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Jauhilah pemuda-pemuda berandal yang berkata kepadamu, ayo, ikutlah kami. Anakku, janganlah engkau mengikuti ajakan mereka. Jauhilah orang-orang semacam itu, karena kejahatan adalah kehidupan mereka dan membunuh adalah keahlian mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, ada teman-teman yang bawa kita kepada malapetaka, yaitu teman-teman yang selalu mengajak kita untuk berbuat dosa, untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh firman Tuhan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang rakus, serakah, atau tamak. Di dalam Amsal pasal 28 ayat 7, firman Tuhan berkata, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap, pelahap, serakah, tamak, mempermalukan ayahnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, pemuda yang menaati hukum adalah orang bijaksana. Tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya. Jadi itu ciri yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dinasihatkan firman Tuhan? Ciri yang ketiga adalah teman yang akan merusak. Adalah dia punya kerja itu adalah mengajak kita untuk terus menjadi pemabuk. Hidup kerjanya cuma mabuk saja. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-20 sampai 21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Kalau ada teman yang kerjanya hanya minum mabuk, lebih baik kau hindari. Kalau tidak kau miskin, firman Tuhan bilang. Engkau bergaul dengan orang yang tidak mau kerjanya, pingin mabuk saja. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Nah, kita bisa perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ini sebagai bahan untuk kita melihat orang-orang di sekeliling kita hari ini, dengan siapa kita bergaul. Yang keempat, jangan bergaul dengan orang yang suka gosip. Ini tidak akan membangun kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jangan percayakan rahasiamu kepada orang yang bocor mulut, kalau engkau tidak ingin rahasiamu disebarluaskan. Nah, ini bahaya. Ini teman yang tidak membangun. Bisa tambah hancur kita nanti Orang yang punya hobi itu meleter, bergosip Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Orang yang hobinya bicara tentang orang lain. Dia tidak berbicara tentang gagasan, ide untuk membangun skill. Tapi ketemu dengan dia hanya bicara tentang orang lain. Saudara hindari. Daripada nanti itu hubungan tidak membangun diri kita sendiri. Yang kelima, jangan bergaul dengan orang yang keras atau bebal dan pemarah. Kita boleh marah, tapi kalau hidupnya bawaannya marah terus menjadi pemarah, tidak akan membangun Bapak Ibu Saudara. Di dalam Amsal 16 ayat 29, firman Tuhan berkata, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang kejam
menipu kawan-kawannya dan membawa mereka ke dalam bahaya. Jadi kalau kita hanya bergaul dengan orang suka berkelahi, pemarah, ya kita bawa diri kita dalam bahaya, firman Tuhan bilang. Bahkan di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai ayat 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, mudah sekali marah ya. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, kita lihat di sini, jangan bergaul dengan orang sedikit-sedikit marah ya. Mudah tersinggung ya. Bawaannya emosi amarah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Jadi betul Bapak Ibu Saudara, jaga pergaulan kita ya. Karena pergaulan kita juga mempengaruhi kita ke depan seperti apa, membangun karakter, cara berpikir kita. Dan yang terakhir, jangan bergaul dengan orang yang suka menjilat. Penjilat itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Amsal 29 ayat 5 berkata, orang yang menjilat sesamanya membentang jerat di depan kakinya. Jadi penjilat itu dia sebenarnya pasang jerat bagi dirinya sendiri. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, jika orang memberi pujian palsu, jadi penjilat itu suka kasih pujian palsu, memberi pujian palsu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, ia hanya memasang jerat pada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan renungan ini kita belajar bersama bahwa ada 6 ciri ya, di mana ada manusia atau orang yang bukan sahabat yang baik. 6 ciri teman yang akan merusak kita. Dan 6 ciri ini kita sudah renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah mereka yang adalah orang-orang yang menggoda kita, mengajak kita untuk berbuat dosa. Yang kedua, mereka itu adalah orang yang rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, mereka itu adalah orang-orang yang suka mabuk atau disebut dengan pemabuk. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang suka gosip, meleter, ya, membicarakan orang lain. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang keras, bebal, atau pemarah. Dan yang keenam, mereka adalah orang-orang yang memiliki mental penjilat atau suka memberikan pujian palsu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mengoreksi pergaulan kita. Karena ada seorang ya pakar kepemimpinan, John Maxwell, dia berkata, siapa dirimu hari ini ya, dan siapa dirimu 5-10 tahun akan datang, itu ditentukan pada hari ini. Buku apa yang engkau baca dan dengan siapa engkau bergaul. Dan Alkitab sangat serius bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara. Mari kita membangun diri kita dengan ada di dalam komunitas yang membangun, komunitas yang benar, yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kehidupan kita memberikan kesaksian yang baik untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.